Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Awan Putih. Kali ini kita akan bahas melanjutkan dari video sebelumnya di playlist networking dasar ini, yaitu terkait dengan IP address. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe terlebih dahulu untuk bisa update terkait dengan video-video yang akan saya buat ke depannya. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah IP address ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru awal ya, atau mungkin baru banget di dunia IT, pasti kan bakal sering banget ketemu dengan IP address. Nah, apa IP address itu gitu ya? Pertanyaannya pasti itu. Jadi ibaratnya gini teman-teman, IP address itu semacam nama gitu. Jadi nama atau alamat dari sebuah komputer. Jadi kalau misalkan kita mau terhubung ke komputer gitu ya, itu pastinya butuh alamat IP atau butuh semacam nama gitu. Kayak kalian kalau misalkan manggil teman kan pasti pakai nama gitu ya, kayak kayak misalkan namanya Tono gitu. Hai Tono gitu kan. Itu kan pasti dia punya nama atau punya alamat gitu ya, alamat namanya. Nah, sama di dunia komputer itu juga kita ada yang namanya IP address. Nah, IP address itu sebagai sebuah identifier lah, semacam mungkin sebagai unique ID dari masing-masing komputer di dalam sebuah jaringan, entah itu di jaringan internet atau di jaringan lokal. Nah, pada dasarnya IP itu ada dua ya tipenya, yaitu IP versi 4 dan juga versi 6. Nah, untuk versi 4 sendiri itu yang sekarang masih banyak digunakan ya, yaitu terkait pada contohnya itu kayak misalkan 192.168 ya, um, 1.1 gitu. Jadi terdapat 4 oktet di situ, ya maksudnya 4 titik ya. Dan setiap angka dalam rangkaian itu bisa berkisar dari 0 hingga 255. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin 192.168.255 gitu ya, atau titik titik 0. Nah, pada dasarnya biasanya kalau misalkan titik 0 itu biasanya buat IP network ya. Jarang dipakai buat IP host gitu. Jadi rentang IP alamat IP lengkapnya mulai dari 0000 ya hingga 255 dan seterusnya ini. Di IP 4 itu ada sekitar 4,3 miliaran lah alamat IP versi 4 yang sudah hampir atau terpakai gitu. Jadi penyedia layanan internet kayak ISP dan organisasi yang sering menggunakan NAT ya untuk membatasi keterbatasan alamat IP 4 tersebut. Jadi pada dasarnya IP 4 sekarang itu udah mau habis ya, makanya muncul IP versi 6. Nah, kemudian kalau misalkan untuk IP versi 6 itu formatnya beda ya. Kalau misalkan di versi 4 itu dia desimal ya, kayak 192 dan seterusnya. Pada dasarnya di notasi IP versi 6 itu dia pakai heksadesimal. Contohnya itu seperti ini. Ini pasti susah banget dihafal ya. Kalau misalkan ini mungkin masih gampang lah. Walaupun pada dasarnya kalau misalkan kita ngapalin IP pun itu susah juga. Makanya ada DNS server gitu kan. Makanya dibantu dengan DNS server. Apalagi dengan ini gitu ya. Itu pasti susah banget kita ngapalin terkait dengan IP-nya. Mungkin penerapan IP versi 6 sekarang udah mulai dipakai ya, karena dengan adanya keterbatasan dari IP versi 4 ini yang udah mau habis, makanya ada muncul IP versi 6 ini. Ya, terkait dengan jenis-jenis IP, sebenarnya jenis-jenis IP itu ada IP statis, dinamis gitu ya. Ada shared IP, kemudian ada dedicated. Cuman di sini saya mau membahas tentang dua alamat IP ya, yaitu alamat IP private atau pribadi. Yang kedua adalah alamat IP public. Nah, pada dasarnya alamat IP yang digunakan di jaringan lokal dan tidak diakses langsung di internet itu adalah alamat IP private ya. Jadi alamat IP private atau pribadi ini berguna dalam mengorganisasi perangkat-perangkat di dalam jaringan. Jadi beratnya gini, kalian punya dua komputer di rumah, terus kalian hubungkan dengan sebuah kabel ya, partinya pakai kabelan ya. Nah, kalian assign IP-nya gitu. Misalkan IP untuk laptop satu itu 192.168 ya, titik 1, titik 5. Kemudian untuk laptop yang kedua
titik 6 gitu ya. Nah itu bisa berkomunikasi gitu. Kita bisa ngeping dari ngeping itu maksudnya kayak kita manggil gitu ya, kayak hey gitu. Nah kita bisa ping titik 6 atau ping titik 5 atau sebaliknya gitu. Jadi itu bisa. Nah itu pakainya pada dasarnya alamat IP private itu digunakan untuk uh, private network gitu. Ini ada ini ya, range yang dipakai untuk alamat private biasanya 10.00 sampai 10.255 atau 172.16.00 sampai segini ya. Ini biasanya untuk jaringan besar ya, 10 ini untuk jaringan besar ya, sama 172 ini lebih besar lagi. Terus 192 itu biasanya buat kayak jaringan kantor ya, kantor atau rumah-rumah kalian. Jadi kalau misalkan kalian pakai WiFi gitu, terus kalau misalkan kalian pakai Windows, misalkan pakai IP config atau misalkan pakai Mac ya, menggunakan IP config atau if config, itu pasti kan ada muncul tuh alamat private kalian. Nah, coba cek aja gitu. Itu pastinya biasanya pakai 192. Nah, kalau misalkan untuk IP public, nah ini biasanya adalah alamat yang dapat diakses di internet ya, dan unik di seluruh dunia. Ibaratnya kayak misalkan IP-nya YouTube itu kan dia pasti punya IP public gitu ya, makanya kita bisa ping di internet. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat di internet. Nah, contohnya tuh kayak gini ya. Misalkan kita mau ngeping youtube.com gitu ya. Nah, itu kan dia muncul tuh IP-nya ya. Jadi ibaratnya kita bisa ngeping youtube.com karena di dalam youtube.com itu di DNS recordnya itu ada IP publiknya dari YouTube. Makanya dia bisa diping dari internet gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau ngeping contohnya kayak tadi ya, 10 ini deh, 192.168.0.5 misalkan ya. Karena di jaringan saya ini tidak ada alamat host tersebut gitu ya, makanya harusnya itu tidak bisa gitu. 192.168.1.5. Nah dia nggak bisa gitu, dia time out karena memang nggak ada pakai alamat IP sekian gitu ya di jaringan WiFi saya. Nah mungkin gitu ya teman-teman, kira-kira gambaran dari alamat atau IP address ya. Nah untuk selanjutnya kita akan bahas tentang mungkin subnetting juga.